Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah mengikuti pelatihan kurikulum sekolah penggerak di hari yang keempat. Dari kemarin hari pertama sampai hari ketiga dipusingkan dengan apa itu kurikulum sekolah penggerak. Sampai hari tadi pun, hari keempat, ditambahi lagi panganan opo capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Sekarang ini nanti ada modul ajar dan nanti ada lagi asesmen. Banyak sekali Bapak Ibu dan apresiasi yang dari kami selaku narasumber dan panitia untuk Bapak Ibu guru semua dalam mengikuti pelatihan. Mudah-mudahan sampai 8 hari ke depan banyak manfaat yang kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali, kita ice breaking dulu kepada Bapak Ibu untuk semuanya on kamera. Iya, on kamera Bapak Ibu. Monggo. Bukarin tampak-tampak jamu. Pak Rozak. Bisa, pakai jilbab dulu. Pak Kolyono. Masya Allah. Ya Bu, Masya Allah. Amin. Masya Allah, Amin. Masya Allah, Pak Ali datang ini. Silakan saya mulai SBB Bapak Ibu. Jadi semuanya biar refresh. Jadi tidak berkutat pada kurikulum oposisi yang dikerjakan selama 8 hari. Yang daster. Yang akan kita peroleh. Ya, yang belum siapa? Berata siapa? Yang belum Iskandar. Pak Cetro Suwarno. Yang aku daster tentop isi. Parit gimana Parit? Ya, Parit tidak usah foto pas foto, sampai ada benar ya. Spesifiknya, ya kita akan bermain konsentrasi. Bapak Ibu, ini bisa kita praktekkan peserta didik kita di awal pembelajaran. Oke? Ya, siap? Ya, di-mute dulu Bapak Ibu. Di-mute. Ya. Kameranya on, tetapi suaranya di-mute. Pak Cep, tambahkan wajahnya. Di-mute dulu. Yang aku daster. Dasternya tentop. Pak Cep, tambahkan wajahnya. Pak Cep, tambahkan wajahnya. Nah, gitu lah. Dan ketoro. Bapak Ibu ya. Kita berkonsentrasi. Yang kita adalah menyobatkan nama-nama dewa. Oke? Orang jelas suaranya. Suaranya mendengar. Jelas. Suaranya kurang jelas. Oke. Suaranya traffic. Ya, oke. Nah, itu jelas. Nah, ini baru kelihatan suaranya. Oh, kok hilang suaranya? Hilang lenyap. Sudah? Dengar Pak Rozak? Dengar, jelas. Oke, terima kasih. Kita konsentrasi dulu.
silakan laksanakan. Masya Allah. Aduh, iki Pak Sam iki. Bingung saya. Konsentrasi spesifiknya adalah game menyebutkan nama-nama hewan. Oh, saya kira nama-nama ikan. Udah jadi nama ikan, Bu. Hewan, Pak. Ya. Oh, hewan. Ya, hewan. Ya, nama-nama hewan ya, Bapak. Ya. Ya, oke. Kita mulai. Ikuti instruksi saya. Gajah. Semuanya Bapak Ibu. Gajah. Gajah. Kalau gajah itu Gajah. Suaranya bagus. Gajah, suaranya bagus. Mic-nya Bu Tati dimatiin dulu. Mic-nya Bu Tati matiin dulu. Ya, Sekarang Ibu Malikus. Oke, Ibu Malikus. Iya, gajah. Gajah. Bagus sekali. Semut. Oke, ya, tepuk tangan untuk Bu Malikus. Konsentrasinya sudah mulai. Ya, sekarang kita balik. Ya. Jangan kita daster balik. Bu Malikus. Kita balik. Ya, oke. Bu Malikus pakai daster. Kita balik. Kalau ucapannya besar, tetapi peragaannya kecil. Contoh, kita bareng-bareng. Gajah. Berarti belum, konsentrasinya masih 50%. Ulangi ya Bapak Ibu. Semut. Gajah. Bagus. Bu Salsa konsentrasinya sudah 90%. Ya. Jadi kalimatnya gajah itu bukan kecil, tetapi besar karena kenyataannya besar. Tetapi Yang gerakannya besar apanya, Bu? oh, yang besar. Yang benar Pak Rozak. Mengucapkan gajah karena gajah itu besar, ucapan kita memang harus jujur. Besar. Tetapi gerakannya kita sebaliknya. Oke, kita butuh konsentrasi. Konsentrasi Bapak Ibu. Ya, oke. Ya, kita mulai bersama-sama. Gajah. Semut. Oke. Semut. Gajah. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Belum. Ya, sekarang saya mau tunjuk Ibu Tati. Masya Allah. Ibu Tati, ya, saya akan menyebutkan konsentrasi penuh. Ya, siapnya biar cepat. Ya, itu menunjukkan kesiapan bahwa kita bisa peserta didik menerima pembelajaran kita. Oke? Kali pakai maskernya kali. Kecil. Gerakannya Kecil. Ya, oke. Sudah bagus Bu Tati, walaupun responnya masih konsentrasinya belum, nggak masalah. Sekarang saya lemparkan ke Bianca. Ayo. Ya, Rembi. On kamera. Oke, Pak Arin. Konsentrasi Pak Arin, konsentrasi. Ya, konsentrasi Pak Arin. Oke, saya sebutkan.
di-on-kan. Nggak bisa. Bahasa isyarat. Ya, sekarang Bu Karin. Oke. Ya. Siap? Ya, siap. Semut. Kecil. Kecil. Oke. Gajah. Ulangi lagi. Gajah. Besar. Besar. Bagus sekali karena guru milenial dadine nyandaan. Sekarang Pak Rozak. Ya, siap. Siap. Gajah. Semut. Instruksi dari saya belum. Pak Rozak, konsentrasi penuh. Ya, siap. Siap. Semut. Gajah. Betul, tapi responnya agak lambat. Tidak masalah. Itu sinyalnya yang lambat, Bu. Responnya cepat, tapi sinyalnya lambat. Oh, sinyalnya yang lambat. Betul, Pak. Kalau daring itu banyak alasan saja. Kalau daring saya memaklumi. Itu yang pertama, game yang pertama ya, Bapak Ibu. Oke, kita beri aplaus. Oke, yuk. Sekarang kita lanjut untuk game yang kedua. Ini juga melatih konsentrasi. Iya. Spesifiknya adalah tirukan suara saya. Suara yang seperti apa? Wes rampung. Itu game yang pertama sudah selesai. Sekarang game yang kedua. Ya. Tirukan suara saya. Konsentrasi Bapak Ibu. Ya. Pak Mulyono. Pak Taufik, siap? Oke. Kuda, sapi, sapi. Kuda, sapi, sapi, kuda, sapi, kuda-kudaan. Lagi, sapi, kuda. Sapi, kuda-kudaan dengan sapi-sapiku. Bagus. Ya. Sekarang, Bu Wiwi. Sapi, kuda. Sapi-sapinya Pak Ali ada untanya. Iya. Sekarang saya tanya. Berapa jumlah kuda? Jarang, sapi-sapi. Berapa? Ya, oke, Bu Wiwi sudah bagus, sudah berani menjawab. Saya ulangi lagi, yang berada di rumah, on kamera semua. Bu Karin, halo Bu Karin, sudah ada? Main Bianca, siapa lagi? Yang di rumah, Bu Dina tidak kelihatan, Bu Dina. Oh ya, Pak Ceto sekarang. Ya, sapi. Itu bakul sapi. Berapa jumlah sapi? Bu, tak teko Pak Ali. Salah, tapi sudah bagus. Tadi instruksinya adalah tirukan suara saya. Jadi bukan menghitung berapa banyaknya sapi. Lah iya. Kata Bu Maliko sapine ono piro? Sapine engko nek ditugel ning bodo besar. Iya, oke Bapak Ibu, kita beri aplaus yang meriah untuk Bapak Ibu yang masih di rumah daring ataupun Bapak Ibu yang touring di sini. Oke, kita masuk ke materi modul ajar. Oke Bapak Ibu, konsentrasi kita sudah penuh. Saya menyadari bahwa kita sama-sama belajar. Saya juga dengan tim. Saya beserta guru milenial ini banyak sekali, ada Bu Ratna, ada Bu Ayu, ada Pak Ali, ada Mem Bianca, banyak sekali guru-guru milenial. Kami saling berembuk, kami saling berkolaborasi
cara penyampaian yang akan kita Sekarang aku oke lah tapi ini aja. kabar dari Iya. Oke. Terima kasih. Kita konsentrasi dengan materi yang akan kami sampaikan. Jadi bukan hanya saya, nanti saya akan menyampaikan tentang modul ajar. Apa itu modul? Modul ajar. Nanti kita bertiga akan menyampaikan, selain saya, nanti ada Bu Ratna, dan nanti sebagai operator ada Bu Ayu di sana, karena Bu Ayu tadi sudah menyampaikan tentang alur tujuan pembelajaran. Modul ajar. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan mempelajari prinsip dan komponen modul ajar. Yang kedua, menyusun modul ajar yang diampu oleh Bapak Ibu Guru. Secara mandiri, bebas. Kurikulumnya saja adalah kurikulum sekolah penggerak atau merdeka belajar. Jadi Bapak Ibu Guru bisa mengeksplor tanpa harus meninggalkan komponen-komponen yang ada, juklak-juklak yang sudah dibuat dari kementerian atau dari pemerintah. Yang ketiga, nanti kita akan membahas persiapan membuat lampiran-lampiran. Lanjut, next, Mbak. Modul ajar. Apa toh yang dinamakan modul ajar? Sebetulnya Bapak Ibu sudah familiar. Karena apa? Modul ajar sebetulnya sama dengan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Modul ajar di sini hanya istilah saja. Jadi pada rohnya itu ya persiapan pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak usah pusing, tidak usah bingung. Ono istilah hanyar, CP atau capaian pembelajaran yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Ali Mazhar. Berikutnya lagi, tadi ATP, alur tujuan pembelajaran. Apa maneh iki? Berikutnya lagi yang ketiga adalah modul ajar. Sebetulnya Bapak Ibu, modul ajar ini adalah satu alat atau sarana atau petunjuk atau pedoman yang digunakan atau yang dirancang secara sistematis dan menarik. Menarik di sini adalah pembelajaran kita biar dirasakan oleh peserta didik kita tidak monoton. Jadi ada banyak konten-konten yang menarik. Berikutnya lagi, model ajar ini merupakan implementasi dari capaian pembelajaran dan alur pembelajaran. Paham nggih, Bapak Ibu? Paham nggih, Bapak Ibu di rumah? Bahwa modul ajar adalah implementasi dari capaian pembelajaran dan alur pembelajaran. Berikutnya lagi adalah modul ajar disusun dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik dengan
mempertimbangkan yang akan dipelajari, tujuan pembelajarannya seperti apa, dan berbasis perkembangan di jangka panjang sesuai fasenya. Fase untuk kelas 10 adalah fase E. Kelas 11-12 adalah fase F. Itu nanti kita susun, kita bertahap, prosesnya bertahap biar Bapak Ibu pelan-pelan itu paham. Jangan iki gampang Bapak Ibu. Iki koyo RPP yang sudah pernah kita buat. Hanya istilahnya memang banyak nanti di modul ajar. Di antaranya komponen yang ada di modul ajar itu ada 3 komponen. Itu yang harus ada di dalam modul ajar. Dalam modul ajar, di satuan pendidikan diberi kebebasan. Betul, tadi yang disampaikan oleh Bapak Rozak, oleh Pak Edi Elsama. Bahwa menyusun satu alur tujuan pembelajaran itu disesuaikan. Jadi, belum tentu sekolah kita, Sekota Pekalongan ada 2. Yaitu SMA Negeri 2 Pekalongan sama SMA Negeri 3. Belum tentu ATP-nya sama ya Bu. Jelas berbeda karena disesuaikan dengan konteks lingkungan, kebutuhan belajar peserta didik. Itu. Berikutnya lagi, modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunannya. Komponen modul ajar dibutuhkan kelengkapan persiapan untuk pembelajaran. Jadi langkah-langkah di dalam Bapak Ibu nanti akan mengajar, memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Seperti apa biar menarik, biar tidak monoton. Kontennya biar bisa diterima oleh peserta didik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Berikutnya lagi, komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran ataupun kebutuhan. Next, Mbak. Ya, komponen modul ajar tadi yang saya sampaikan ada 3. Yang pertama adalah informasi umum. Informasi umum meliputi identitas modul. Seperti yang sudah pernah Bapak Ibu buat di dalam RPP, bahwa ada identitas modul. Berupa apa? Yang pertama, nama penyusun. Contoh, penyusun Justina Kunari SPD. Itu, di awal itu nama penyusun. Yang kedua adalah institusi atau satuan pendidikan. SMA Negeri 3 Pekalongan. Berikutnya lagi adalah tahun disusunnya modul ajar. Karena ini kurikulum yang baru, berarti tahun pelajarannya 2021-2022. Jadi, Bapak Ibu, paham? Terus berikutnya, jenjang sekolah. Jenjang sekolah pada fase kita untuk SMA adalah fase E untuk kelas 10. Jadi nanti langsung jenjang sekolah fase E kurung buka SMA. Jadi menyebutkan fase E atau kurung buka ya SMA. Nanti kalau kita buat modul ajar di kelas 11 berarti fase F kurung buka SMA. Ngaten nggih Bapak Ibu, tidak usah khawatir, nanti ada contohnya. Nanti kita buat bersama-sama. Kita bertiga tim berusaha sebisa mungkin bisa memberikan iki janjane opo.
ternyata ki podo karo awake dhewe gawe RPP. Iya. Berikutnya lagi jenjang sekolah, terus kelasnya, alokasi waktu. Nah, ini Bapak Ibu. Alokasi waktu bisa dilihat di capaian pembelajaran, di APP-nya. Di elemennya itu tertulis nyun sewu Bapak Ibu. Di kurikulum ini memang komposisi atau strukturnya banyak yang berubah. Contoh saja di materi saya. Materi PJOK bukan lagi 3 jam. Kemarin saya tanyakan kepada instruktur, Pak, kalau ini berjalan, ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Nek 2 jam, itu berarti wes berkurang, Pak. Sudah berkurang di 1 tingkatnya, berkurang 7 jam. Iso-iso GTT tidak punya lahan seperti ini. Kimia pun jadi jamnya berkurang. Pendidikan agama juga sama. Bagaimana solusi pemerintah ke depan? Kalau ini berlanjut sampai 3 tahun ke depan, apakah ada solusi kebijakan yang mungkin bisa menenteramkan hati kami? Seperti itu, Bapak. Tapi tidak usah khawatir, kata Bu Ernest kemarin, akan difikirkan oleh pemerintah pusat. Terima kasih kalau suara kita bisa didengar. Ngaten nggih, Ibu, Bapak. Jadi alokasi waktu menentukan alokasi yang digunakan dan disesuaikan dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Contoh, matematika. Ibu Ayu Prabandari, saya mau buat, ya Prabandari Ayu, Prabandari dia Ayu, wis pokoknya Mbak Ayu gitu ya. Alokasi waktu, Bu, saya mau buat modul ajar, itu untuk 1 modul, tapi saya gunakan di dalam berapa kali pertemuan. Bisa, Bu, bisa saja. Sangat bisa. Nanti ada di situ pertemuan pertama, pertemuan kedua, begitupun seterusnya. Atau ada juga, Bu, saya mau membuat 1 modul ajar untuk 1 kali pertemuan, 2 kali 45 menit, juga bisa. Bisa saja. Itu diserahkan ke guru mapel masing-masing. Itu untuk informasi umum sekitar identitas modul. Next, Mbak Ratna. Kita menuju ke kompetensi awal. Dan iki podo, kompetensi awal atau kompetensi dasar atau KD. Kalau kompetensi inti itu di capaian pembelajaran. Kalau alur tujuan itu di silabus. Kalau modul ajar itu RPP. Nah, kompetensi awalnya diambil dari mana, Bu? Bisa mengadopsi di capaian pembelajaran, di alur tadi. Yaitu kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Atau kompetensi awal yang merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar akan dirancang. Next, Mbak. Kemudian yang ketiga, di dalam modul ajar harus dan wajib menyertakan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya ada 6 komponen. 6 itu apa? Ini Bapak Ibu, monggo kita bersama-sama, ya. 6 komponen di dalam profil pelajar Pancasila. Monggo Bapak Ibu. Profil pelajar
Pancasila. Ya, bisa kita gunakan B3 MBK. B3 MBK. Iya, itu untuk mengingat-ingat B3 MBK. Iya, B3 beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkebinekaan global. Bergotong royong. MBK mandiri, bernalar, kritis, kreatif. Jadi B3 MBK. B3 MBK, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Oke. Yes. Itu bisa diterapkan di setiap kali. Bapak, Ibu, pembelajaran juga bisa. Kita membuat yel-yel. Janjane opo to? Profil pelajar Pancasila. Ini diharapkan kita tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Kita tidak hanya memberi konten-konten, tetapi kita bisa mencetak karakter generasi penerus dengan profil Pancasila. Sehingga mencetak pribadi yang bermartabat. Jadi diharapkan memang profil pelajar Pancasila di sini senantiasa harus ada dan dimasukkan di dalam modul ajar. Bisa ke 6-6-nya, Bu, dimasukkan di dalam profil pelajar Pancasila. Disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Contoh, di mapel saya sendiri, kompetensi awalnya adalah mempraktekkan gerakan olahraga bola basket dribble, shooting, bermain kelompok. Yang akan saya masukkan di dalam profil pelajar Pancasila adalah satu, selain bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, bisa enggak, Bu, dimasukkan? Bisa saja. Di dalam strategi bermain kita harus cepat, kritis, menangkap. Ya, jadi harus pengembangannya juga. Kalau ke 6-6-nya mau kita masukkan, boleh, Bu, boleh saja. Jadi profil pelajar Pancasila bisa dimasukkan ke 6-6-nya, boleh, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Jadi pembentukan karakteristik peserta didik dalam konten metode pembelajaran yang akan kita ajarkan. Next. Ya. Kemudian sarana prasarana itu juga harus ada. Sarana penunjangnya apa? Ini yang membedakan nanti modul kita berbeda dengan modul SMA yang lain. Kenyataannya di tempat kita tidak ada. Contoh ya, kalau kita sih ada LCD, ada. Terus berupa lab, juga ketersediaan lab ada. Berarti nanti sarana dan prasarana bisa kita masukkan. Fasilitas atau bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana yang ada itu di dalamnya juga termasuk materi atau sumber ajar yang relevan dan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Bisa di situ, Bu, dimasukkan, bisa. Contoh, saya mau memasukkan buku atau ketersediaan peralatan bola basket. Terus lapangan. Itu sarana prasarana. Itu materi yang saya ampu. Kemudian untuk materi yang lain, semuanya ada grafik,
Untuk di matematika ada apa Mbak Ayu untuk sarana prasarananya? Bisa laptop. Ya. Dan yang lain-lain itu nanti masuk di sarana prasarana. Kemudian yang ke-5 itu target peserta didik. Target peserta didik yang seperti apa? Target kita memang peserta didik. Tapi peserta didik yang apa? Di situ pemerintah sudah mentargetkan ada 3 peserta didik yang kategori umum. Itu yang tidak ada kesulitan di dalam mencerna atau memahami materi ajar. Ada juga yang peserta didik mengalami kesulitan, memiliki gaya belajar, memiliki kesulitan di dalam mengembangkan pemahaman materi ajarnya, kurang percaya diri, dan lain-lain. Itu termasuk target. Kemudian lagi, ada peserta didik yang tingkat pencapaiannya tinggi, seperti anak-anak yang memang perfect. Karena perlu kita sadari Bapak Ibu, bahwa kemampuan anak kita adalah berbeda-beda. Ada yang levelnya, apalagi dengan pemerintah menggalakkan sistem zonasi, kita mau tidak mau, harus mau. Apapun input kita, harus kita terima. Jadi dengan karakteristik yang berbeda-beda, dengan tingkat pemahaman peserta didik yang berbeda-beda, menunjukkan keragaman, itulah bahwa peserta didik adalah segalanya. Jadi sarana kita, target kita adalah peserta didik. Bagaimana kita mengajar dengan level anak yang kategorinya kurang. Anak yang kategorinya perfect atau levelnya sudah menggunakan, kalau di dalam pembelajaran, kalau di dalam soal, menjawab soal adalah soal HOTS. Jadi soal yang levelnya tinggi. Itu kita bisa memplotkan bagaimana perlakuan untuk anak-anak yang memang kategorinya sedang, rendah, dan tinggi. Seperti itu target. Berikutnya yang ke-6. Jadi informasi ya untuk komponennya itu ada 6. Model pembelajaran. Model di sini mudah-mudahan pandemi segera berakhir, bisa kita gunakan model tatap muka atau luring. Bisa juga daring. Kalau memang dimungkinkan, kondisi dimungkinkan, kita ya aman, alhamdulillah kita bisa luring dengan anak-anak, kita bisa bertatap muka dengan modelnya apa? Modelnya pembelajaran tatap muka. Model pembelajaran kalau belum dimungkinkan oleh pemerintah, kita belum bisa mengadakan tatap muka, berarti kita tulis saja model pembelajarannya daring. Begitu Bapak Ibu, untuk komponen model ya, modul ajar, modul pembelajaran terkait dengan informasi umum. Kemudian kita nanti ke komponen inti. Komponen inti akan disampaikan oleh guru milenial kita. Kita sambut Mbak Ratna Puspita. Ya, kita beri aplaus untuk Mbak Ratna. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat nggih Bapak Ibu? Sangat semangat. Ini mencapai bagian klimaksnya ya, tapi bukan klimaks banget sih, karena nanti juga masih ada bagian assessment. Ini bagian dari
komponen inti dan lampiran nanti akan saya sampaikan. Jadi melanjutkan dari informasi umum ya. Komponen modul tadi terdiri dari 3 komponen, yaitu informasi umum, terus komponen inti, dan bagiannya lampiran. Kurang lebihnya ini sebetulnya sama dengan penyusunan RPP ya. Hanya saja mungkin istilahnya kita mengenal istilah modul ajar bukan untuk merujuk pada materi pembelajaran, tapi ke perangkat ajar yang akan kita susun nantinya. Untuk komponen inti di sini terdiri dari 6 komponen. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Ayu tadi, jadi tujuan pembelajaran nanti kita ambil dari capaian pembelajaran yang sudah kita terjemahkan ke dalam alur tujuan pembelajaran. Jadi nanti bisa Bapak Ibu Guru sesuai dengan MGMP Mapelnya bisa berdiskusi menentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada fase E itu apa saja. Nah, kalau alur tujuan pembelajaran itu sudah dibuat, baru nanti kita bisa mulai merancang modul ajar. Karena ruhnya itu dari ATP, di mana itu menerjemahkan CP-nya, capaian pembelajarannya. Terus bagian yang kedua ada pemahaman bermakna. Ini merupakan informasi tentang manfaat yang akan dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Terus bagian yang ketiga ada pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan yang bisa memancing rasa ingin tahu peserta didik itu ditampilkan di bagian modul ajar. Misalnya ini untuk pelajaran bahasa Indonesia ya. Bagian menulis cerpen. Guru dapat mendorong pertanyaan pemantik seperti apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca. Lalu bisa juga, jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Intinya itu bisa memancing rasa ingin tahu dari peserta didik. Nah, terus komponen yang keempat ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran sama seperti penyusunan RPP itu pasti dimulai dari kegiatan pendahuluan, inti, penutup. Nah, untuk komponen yang kelima itu ada assessment. Assessment seperti yang sudah sempat dijelaskan sama Pak Rozak tadi juga ya. Assessment itu ada 3, diagnostik, formatif, dan sumatif. Untuk kurikulum sekolah penggerak memang yang ditekankan pada penilaian prosesnya, bukan pada akhir. Kalau akhir itu persentasenya lebih kecil, karena cuma sekali pengambilan saja dibandingkan dengan yang proses. Bisa berkali-kali, misal bisa lewat diskusi, unjuk kerjanya, portofolionya. Terus untuk komponen yang terakhir ada pengayaan dan remedial. Pengayaan dan remedial ini menyesuaikan. Kalau pengayaan berarti untuk yang kelas dengan pencapaian yang tinggi, yang mudah memahami materinya, yang nilainya di atas KKM. Remedial berarti bimbingan atau pemberian materi yang sifatnya lebih sederhana supaya peserta didik dapat memahami pembelajarannya itu apa, terus tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Itu komponen dari komponen inti nggih, ada 6. Jadi ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, assessment, dan pengayaan serta remedial. Nah, yang terakhir dalam modul itu harus menyertakan lampiran. Lampiran itu di dalamnya yang pertama ada lembar kerja peserta didik. Harapannya Bapak Ibu Guru semuanya menyusun lembar kerja peserta didik. Kalau biasanya itu kita nggak asing dengan istilah LKS ya. Nah, di sini kita dituntut untuk menyusun lembar kerja peserta didik sesuai dengan mata pelajarannya, babnya. Jadi masing-masing bab itu dituntut lembar kerja peserta didik masing-masing. Terus yang kedua ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Yang ketiga glosarium atau istilah yang dianggap masih asing untuk peserta didik itu. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Jadi komponennya kurang lebih sama seperti RPP ya, cuman ada tambahannya misal seperti glosarium tadi, terus kaitannya dengan pertanyaan pemantik, pemahaman yang bermakna. Dan yang perlu kita garis bawahi di sini ada kriteria dalam penyusunan modul. Ada 4 kriterianya. Yang pertama, esensial.
yakni pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Lalu yang kedua, ada menarik, bermakna, dan menantang. Yang dimaksud di sini mampu menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, dan ini berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Jadi yang perlu kita perhatikan tadi CP fasenya, supaya nanti dalam menyusun ATP terus diterjemahkan ke modulnya sesuai dengan tahapan perkembangannya. Karena konsep pendidikan yang merdeka itu kan pendidikan yang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Peserta didik tidak dituntut untuk terus-menerus belajar yang sekiranya beban belajarnya itu sangat kompleks sekali tapi tidak sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Nah, lalu yang ketiga, itu ada relevan dan kontekstual, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Tadi ciri khasnya ya, jadi setiap modul dari masing-masing mapel, dari masing-masing sekolah pasti akan berbeda, disesuaikan dengan ciri khas kondisi dari sekolahnya, terus karakteristik peserta didiknya juga, dan komponen yang terakhir itu berkesinambungan. Keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Itu kriteria yang harus ada dalam modul yang nanti akan Bapak Ibu susun semuanya. Nah, berikutnya di sini ada link kumpulan ATP dan modul supaya tidak menyulitkan Bapak Ibu guru semuanya ya. Referensi saja untuk Bapak Ibu guru dalam menyusun ATP dan modul ajarnya nanti. Untuk belangkonya itu sudah ada di drive bersama juga. Belangko itu juga bukan ini ya, patokan. Karena tadi kurikulum sekolah penggerak itu memerdekakan peserta didik dan Bapak Ibu guru dalam menyusun modul ajarnya. Jadi disesuaikan dengan kondisi sekolahnya itu seperti apa, peserta didik di lingkungan kita ini seperti apa, dalam menyusun ATP, ya, dalam menyusun ATP dan modul itu tidak ada patokannya. Yang di link ini cuma referensi, semuanya dikembalikan ke Bapak Ibu guru. Ini linknya nanti bisa diakses melalui Google Classroom atau Mozilla, Google, melalui Google, lewat Firefox atau Google Chrome. Ini bit.ly kumpulan ATP modul. Ya, penulisannya seperti itu, nanti bisa diakses. Ada kumpulan ATP dan modulnya, tapi dikembalikan lagi ya, dalam menyusun ATP itu disesuaikan dengan karakteristiknya tadi yang sangat banyak itu. Kita nggak bisa mentah-mentah cuman kopas ATP yang ada di situ. Begitu pula dengan modulnya juga, disesuaikan dengan kebutuhan kita, peserta didiknya nanti seperti apa, kondisi lingkungan di sini seperti apa, sarana dan prasarananya juga. Segala aspek ini dipertimbangkan dalam penyusunan ATP dan modul. Mungkin bisa ditampilkan Bu Ayu contoh-contohnya. Nah, ini ada contoh modul ajarnya. Sesuai dengan komponennya tadi, ada informasi umum, identitas dari modul ajar, penyusunnya, terus bagian dari komponen intinya, komponen inti, nah masuk ke tujuan pembelajaran, terus kegiatan pembelajarannya. Yang perlu diingat tadi ya, ada pertanyaan pemantik sama pemahaman yang bermakna dalam penyusunan modul ajar kurikulum sekolah penggerak. Terus yang terakhir bagian lampirannya. Nah, itu adalah lampiran lembar kerja peserta didik,
bahan bacaan guru, glosariumnya, dan daftar pustakanya. Nanti masuk ke komponen lampiran. Ini contoh modul ajar yang disusun oleh Ibu Sri Hartini ya, yang mengampu mata pelajaran PJOK. Kalau yang ini yang saya susun tapi bukan sebagai patokan ya, cuman untuk referensi saja. Besarin lagi dulu. Ada bagian yang pertama informasi umumnya, nama penyusunnya, terus sekolahnya, jenjangnya, tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana. Nanti masuk ke bagian komponen inti itu ada kegiatan pembelajarannya, langkah-langkahnya. Nah, lalu yang terakhir, aspek yang terakhir itu ada lampirannya. Ini kalau yang saya susun langsung dalam satu bab sekaligus. Jadi kira-kira ini 9 sampai 10 pertemuan. Nah, ini lampiran yang pertama rangkuman materinya, nanti ada lembar kerja peserta didiknya. Sesuai dengan komponen modul ajar tadi, ya. Gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan atau sangat membingungkan sekali nih materinya? Sebetulnya kan basicnya sama. Istilah modul ajar merujuk pada RPP, cuman ada beberapa penambahan ya konten. Oke, makasih. Pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan. Ini ada di drive bersama nggih? Nanti bisa dilihat di Google Classroom, tadi juga sudah diposting. Bisa dilihat. Ya, Mbak. Makasih. Monggo Pak Arin. Ada pertanyaan Pak Arin? Mungkin saya, Bu, Pak Rozak. Halo? Gimana? Halo? Pak Rozak, monggo Pak. Oke, biasa Bu. Saya sekedar untuk mereview kembali apa yang disampaikan di materi ini sangat begitu menarik. Izinkan pertama saya untuk mereview sebagai pemantik diskusi kita hari ini. Ada hal-hal yang saya tangkap. Pertama ada gajah, semut, dan sapi kuda itu ya tadi. Speakingnya luar biasa dari Bu Cici ya. Kemudian di bagian modul ajar ini Bu Cici menyampaikan bagian informasi umum. Ya. Di sana ada komen-komen yang cukup banyak, tapi saya tertarik dengan komponen di informasi umum ini yaitu profil pelajar Pancasila dan bagian sarana prasarana tadi yang disampaikan Bu Cici. Yang menarik apa? Begini Bapak Ibu, bahwa di dalam kita menampilkan profil pelajar Pancasila yang meliputi 6 dimensi itu, ya, itu tidak harus semuanya ada, disesuaikan ya dengan tujuan, kemudian mungkin konten materinya dan kebutuhan dari karakteristik siswanya. Itu tidak harus semuanya. Tapi harapannya bahwa dari seluruh modul ajar yang kita buat itu nanti secara keseluruhan harus menampilkan seluruh dimensi yang ada. Tapi dalam setiap modul ajar tidak harus memuat yang sama. Jadi bervariasi lah, bervariasi modul ajar yang kita susun, sehingga kumpulan modul ajar yang kita buat itu nanti bisa ada unsur-unsur itu. Kemudian terkait dengan sarana prasarana tadi ya, itu sebenarnya adalah alat yang digunakan. Walaupun misalnya sekolah ini sudah punya lengkap, tetapi kalau di dalam pembelajaran memang tidak perlu dibutuhkan, ya tidak usah dinyatakan di situ. Walaupun misalnya sekolah kita itu lengkap. Apalagi kalau tidak lengkap, disesuaikan dengan memang kondisi pembelajaran yang kita rancang. Itu bagian informasi umum yang disampaikan Bu Cici. 2 hal itu yang saya garis bawahi.
Kemudian yang disampaikan Bu Ratna luar biasa Bu Ratna, saya mengikuti paparan panjenengan tidak lihat gambar, tidak lihat set ininya, set materinya ya, set screen-nya, tapi suara panjenengan sudah banyak membantu saya dalam memahami, runtut sekali, sistematis sekali, sehingga saya paham, hampir bisa mengikuti dengan baik lah. Saya berpikir tadi, wah ini kalau guru-guru diajar seperti panjenengan kayaknya tidak ada anak yang nggak paham, luar biasa ini. Oke, Bu Ratna. Bu Ratna di bagian komponen inti, Bu Ratna ya. Di komponen inti itu tadi saya memang tidak melihat atau memang di komponen inti tidak memuat itu ya. Kayaknya di modul ajar tidak ada materi ya, apa namanya uraian materi tidak ada ya. Tidak ada uraian materi. Namun di bagian lampiran memang di sana ditampilkan terkait dengan sumber bacaan. Yang saya tanyakan Bu Ratna, sumber bacaan ini digunakan saat pembelajaran atau sebelum pembelajaran atau sesudah pembelajaran. Karena bahan bacaan ini harus betul-betul dioptimalkan fungsinya dalam pembelajaran dalam rangka untuk peningkatan gerakan literasi dan numerasi. Jadi artinya bahan bacaan itu tidak hanya sekedar ditulis, tapi hendaknya bahwa bacaan yang sudah ditampilkan di bagian lampiran itu betul-betul difungsikan. Nah inilah guru harus bisa merancang itu. Seperti itu mungkin Bu Ratna yang perlu saya sampaikan dan sekedar untuk mereview kembali apa yang tadi dibahas dalam modul ajar ini. Itulah bagian-bagian yang barangkali bisa saya tangkap. Mudah-mudahan ini teman-teman bisa melengkapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Matur nuwun Pak Rozak. Ini pertanyaannya terkait dengan komponen lampiran nggih dalam modul ajar. Itu tadi kan ada 4 komponen, lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, serta daftar pustaka. Rangkuman materi yang saya maksud itu menjadi bagian dari bahan bacaan guru dan peserta didik. Di mana ini digunakan bisa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, yang fungsinya sebagai pertanyaan pemantiknya nanti, bisa juga selama proses pembelajaran dan juga akhir ya. Akhir itu bisa merujuk pada materi untuk pengayaannya. Okay. Jadi bisa sebelum kegiatan pembelajarannya, selama dan di akhir proses pembelajaran sesuai dengan yang terdapat dalam petunjuknya kemarin nggih Pak Rozak. Matur nuwun. Yang lainnya monggo Bapak Ibu guru kalau ada pertanyaan. Pak Arin, monggo Pak Arin. Monggo Pak Arin. Pak Arin, nyun sewu. Itu suaranya Pak, mikrofonnya diaktifkan. Monggo Pak Arin. Pak Arin, monggo Pak Arin bisa ngetik di bagian pesannya itu. Kayak ada pesan itu ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Atau dari Bapak Ibu guru yang di sini silahkan. Semoga sudah ada gambaran ya tadi dari Bu Cici, ada modul ajarnya, terus ada dari saya. Intinya itu bukan sebagai patokan ya, cuman sebagai referensi untuk menyusun modul ajar nanti yang akan Bapak Ibu guru susun.
Monggo Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan ataupun ada ganjalan, monggo disampaikan. Kita di sini bersama-sama. Kita di sini belajar bersama. Kalau ada ketidaktahuan, monggo mari kita bahas. Mumpung masih ada kesempatan, nanti bisa berkolaborasi nggih Bapak Ibu. Nanti ada contoh atau sampel, itu beberapa modul ajar. Modul ajar yang kebetulan yang sudah ada, namun itu juga bukan harus patokan, harus kita penuhi yang modul ajar yang tadi disampaikan oleh Bu Ratna. Ada beberapa modul ajar, di antaranya bahasa Inggris, itu ada di situ contoh, geografi, PKN, bahasa Indonesia, hanya itu. Nanti yang lain bisa untuk saling berkolaborasi dengan satu mapel, mungkin rumpun ya, mungkin matematika bisa bergabung, matematika Bu Ayu dan Bu Dina ya. Terus berikutnya lagi, yang tidak ada hanya, ya masih banyak ding yang belum ada, Bu Stevi ya, Mulok, nanti bisa bekerja sama dengan Pak Syam. Seni sudah ada ya Mbak? Untuk seni ya? Modul ajarnya sudah ada. Seni musik. Sejarah. Kumpulan modul ajar. Bahasa Inggris, seni musik, matematika, TIK, bahasa Indonesia. Mungkin hanya itu Bapak Ibu. Bu Cici, Nggih, monggo. untuk IPA sudah saya japri ke masing-masing, sudah saya beri contohnya langsung. Oh, nggih. Contoh ATP Nggih, dan matur. contoh modul. Oke, matur nuwun Terima ini kasih. Bu. Nanti juga mau Bisa. saya tak masukkan ke Google Drive. Oh iya, Oke. nanti bisa dilihat di Google Drive apabila Bapak Ibu guru satu rumpun untuk IPA ya. IPA berarti Bu Tati ada biologi, kimia, fisika. Fisika. Iya, Oke. ada 3 mapel. Jadi nanti bisa. Bu Tati sangat rajin ini. Terus berikutnya untuk yang belum sejarah tadi Bu Wiwi ya. Sejarah belum ada kayaknya. Sejarah itu IPS. Oh nanti coba Bu Anita. tanya Bu Anita ya. Ya, Bu Anita yang satu rumpun itu untuk IPS, geografi, sosiologi, sejarah. Ekonomi. Kalau ekonomi ya, ya ekonomi. Nanti Pak Jazuli bisa nanti komunikasi dengan Bu Anita Notonegoro. Mungkin di situ ada sampel tentang modul ajar. Gimana Bapak Ibu guru yang lain? Mungkin ada unek-unek atau tambahan. Kita juga masih belajar bersama. Monggo bareng-bareng. Ya mau langsung praktek? Masih ada waktu. Karena nanti pada hari Senin itu akan kita simulasikan Bapak Ibu peserta pelatihan bagi yang sudah selesai menyelesaikan satu elemen saja atau satu pokok bahasan bisa dimasukkan di dalam modul ajar. Kalau tadi ATP itu satu elemen dan satu konten. Begitupun dengan modul ajar. Kalau Bapak Ibu modul ajar mau buat satu elemen, satu pokok bahasan, satu KD boleh. Nanti akan kita tampilkan di hari Senin. Jadi apabila Bu Wiwi kok sudah selesai, silakan nanti dipresentasikan. Iya. Deh, monggo kita bareng-bareng. Kalau kita mengerjakan sendiri memang terasa berat Bapak Ibu. Jadi bisa dikolaborasi. Kalau Pak Mur, ojo pasrah baik karo Bu Pur. Ya, Pak Mul ya. Dikasih lembar jadi kayak bubur baik, kayak bubur.
Pak Agus, Arin nanti bisa berkolaborasi dengan Bu Justina. Bu Melikus bisa dengan Pak Ali Mazhar. Iya. Ya jangan, buat bersama. Nanti kalau panjenengan jatah di kelas 11 membuat, kan sudah bisa. Ya. Oh ya, fisika ada Pak Taufik juga ini. Iya, bahasa Indonesia ada Bu Salsa, Bu Aisyah, terus siapa? Berdua ya? Oh, berdua. Lajeng untuk bahasa Inggris bisa Mem Bianca. Oh ya, ini Mem Bianca nanti ya Mem Bianca bisa berkolaborasi dengan Siap Bu, saya sama Rahma. Mem Rahma nanti Iya. diskusi lewat WA atau secara langsung juga nggak apa-apa Bu. Oke, Mem Bi, siap. Besok juga Mem Bi jadi narasumber asesmen ini bersama dengan Bapak Edi Elsama. Ya, Mem Bi ya. Siap. Siap, siap. Ya, ngaten Bapak Ibu. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi, ada ganjalan, ataupun masih ngelambang, kayaknya sudah ya Bapak Ibu ya. Rohnya sudah ada gambaran. Tadi Bu Stevi juga sempat bincang-bincang. Lagi nggonku mula kok ora ono dhewe, nyusun dhewe. Iya memang dari kementeriannya, dari pusatnya, dari pemerintahnya belum ada, enggak masalah Bu Stevi, ini tantangan. Mudah-mudahan nanti bisa dibuat bersama dengan Pak Sam untuk membuat capaian pembelajarannya sekaligus ATP dan modulnya. Ini memang diserahkan kepada guru mapel masing-masing. Jadi itu tinggal pengembangannya saja. Kalau yang sudah ada capaian, tinggal pengembangan guru mapel masing-masing. Oh, Bu Malikus tanya, gimana Bu Malikus? Oh, Bu Malikus ini Pak Rozak. Pak Rozak, ini ada usulan dari Bu Malikus. Pinginnya kok luring tatap muka. Mbak, Bu Malikus biar bicara, Mbak. Ini ada Bu Malikus, Pak. Iya, Bu Malikus. Iya, monggo. Pak Rozak, kira-kira ini untuk pembelajaran Juli ini luring apa daring? Kalau enggak itu kayaknya kurang semangat, enggak lihat anak-anak, enggak kenal di 1 tahun, enggak kenal anak-anak. Ini naik kelas 11 ketemu lagi ya anyar lagi anaknya. Kira-kira gimana Pak Rozak? Terima kasih. Matur nuwun Bu Malikus ya atas pertanyaannya, mengingatkan kita semua ya. Sebenarnya apa yang kita susun modul ajar ATT tadi dalam rangka persiapan kita melaksanakan dalam mode luring tatap muka, sebenarnya gitu. Yang kita bicarakan ini, yang kita IHT-kan ini. Namun nanti untuk pelaksanaannya ya kita menyesuaikan dengan kondisi dan kebijakan dari yang berwenang. Sesungguhnya ya kita semua termasuk orang tua, anak ya itu memang berharap sekali bisa dilakukan kegiatan pembelajaran tatap muka. Seperti saya sendiri ya saya sendiri gitu. Namun kalau kemudian kita bergerak sendiri ya di mana aturan mestinya daring kok kemudian kita luring, tentu akan menjadi masalah, baik masalah di internal maupun masalah di eksternal. Misalnya kok ada satu aturan kemudian kita bikin kebijakan yang berbeda tatap muka, nanti di internal akan ribut, Pak sekolah sana saja daring kok sini enggak gitu. Meskipun sebagian besar di antara kita itu mengharapkan supaya ada luring. Patokan kita adalah regulasi, Bu. Kita itu prajurit. Jadi kalau komandannya mengatakan harus luring, ya luring. Meskipun kita menghendaki ingin tatap muka. Itu kira-kira, Bu. Kemudian yang berikutnya, saya sangat terima kasih kepada Bu Cici, kemudian Bu Ratna, dan Bu
Ayu ya, yang hari ini luar biasa kolaborasinya ya, menampilkan cewek-cewek ya, narasumber ya, apalagi ada tambahan juga, tadi ada tantangan tersendiri dari Bu Stevi dan Pak Sam yang tadi disampaikan Bu Cici. Ini memang Bu Stevi dengan Pak Sam itu tidak ada CP-nya sendiri, jadi harus buat sendiri. Siapa tahu ya, ini menjadi peluang bagi mereka berdua ya, adalah justru nanti akan menjadi narasumber utama, bahkan barangkali pencetus ide untuk menyusun CP di tingkat provinsi. Bisa jadi karena kita itu adalah yang mula, ya, maka nanti mungkin ya seluruh Jawa Tengah nanti akan mengundang beliau berdua ini menjadi narasumber tentang CP dari bahasa Indonesia. Mudah-mudahan begitu, mudah-mudahan. Karena yang lain kan belum ya, artinya Bu Stevi, Pak Sam itu kan saya lihat kan orang-orang yang berpotensi. Jadi ini tantangan. Maka sebaiknya dikerjakan dengan luar biasa dan ini akan menjadi acuan dari sekolah-sekolah lain. Itu kepada Bu Stevi dan Pak Sam saya motivasi seperti itu. Kemudian sebenarnya yang jadi goal kita itu bukan pada apa namanya pemenuhan administrasi sebenarnya. Pembuatan modul ajar ini tidak fokusnya tidak hanya sekedar melengkapi dokumen, sebenarnya itu adalah goalnya pada tataran pelaksanaan harus menampilkan seluruh konten-konten dalam sekolah penggerak, diawali dari filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantoro dengan konsepnya pembelajaran yang memerdekakan. Kemudian ada reformasi tujuan atau capaian pembelajaran, yaitu yang kita wujudkan adalah profil pelajar Pancasila yang meliputi 6 dimensi itu. Kemudian dalam tataran pelaksanaannya, sekolah penggerak ini harus menyiapkan segala satunya dari administrasi sampai pada komitmen dan seterusnya begitu. Jadi ini adalah langkah awal kita akan melaksanakan di tahun ajaran baru. Kita tidak akan jangan sampai terjebak pada satu kondisi di mana pokoknya mengumpulkan, tidak, karena sesungguhnya yang baik dua-duanya tercapai ya, pembelajarannya ya juga seperti yang dimaksudkan, kemudian administrasinya itu lengkap, itu yang ideal seperti itu. Namun demikian saya kira saya lebih mengedepankan pada bagaimana realitanya yang ada. Kalau misalnya kita batasnya bisa membuat model ajar sebatas kemampuan sampai hari hanya sekian, ya lakukan. Yang penting pokoknya tidak berhenti. Selama 1 tahun ini mudah-mudahan kita bisa merodak atau target dari apa yang kita buat bisa tercapai. Begitu kira-kira Bu Cici, Bu Ratna, dan Bu Ayu ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti support terus, difasilitasi. Pokoknya saya sangat tergantung dan berharap sekali pada tokoh-tokoh seperti Bu Cici, Bu Ratna, dan Bu Ayu terus menyemangati teman-teman. Apalagi kita juga ada dorongan dari eksternal. Dari eksternal itu ya dari pengawas dan lain sebagainya. Kira-kira itu. Yang terakhir, hari ini kan rencana ada Pak Pengawas, sampai hari ini memang masih saya hubungi, namun belum ada konfirmasi. Namun begini Bapak Ibu, kita nanti mungkin akan keluar dari ruang guru ini, ya. Kemudian ada link baru lagi yang saya minta tolong kepada Pak Edi untuk bisa membuatkan link baru supaya nanti Pak Utomo bisa masuk ke forum ini. Kira-kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rozak, berarti ini nanti kita off, kita keluar dari room atau bagaimana Pak Rozak? Memang sangat ideal sekali, sangat mudah sekali kalau Pak Utomo bisa masuk ke ruang guru kita. Namun saya tidak tahu teknisnya. Ini yang tahu Pak Edi. Pak Edi bisa nggak misalnya Pak Utomo, karena saya tidak tahu juga apakah beliau punya akun belajar apa tidak. Ya. Kalau misalnya Pak Utomo punya akun belajar, bisa nggak Pak Edi masuk ke ruang kita sehingga memudahkan untuk proses masuknya beliau. Tapi
kalau misalnya Pak Utomo saya tanya tidak punya akun belajar, berarti kita seperti kemarin pakai akun pribadi, kita buat link baru. Begitu Bu Cici. Tapi ini Pak Edi kok belum ada responnya nih Pak Edi. Halo Pak Edi, masih repot Pak Edi ya. Halo Pak Edi, Pak Edi mau monitor masih ada di ruang guru atau sudah keluar atau terlempar karena sinyalnya mungkin. Pak Edi, halo Pak Edi. Atau Pak Saiful. Halo Pak Saiful. Halo Pak Saiful. Oke. Halo Pak. Halo Pak Saiful. Saya kok menghubungi Pak Edi agak sulit ini. Pak Saiful bisa nggak misalnya mengkondisikan supaya bagaimana caranya Pak Utomo nanti bisa bergabung? Dulu tuh kelihatannya kita pernah sih Pak pakai akun belajar dulu Pak. Oke, kalau kamu kan pernah masuk bareng. Berarti kalau beliau punya akun belajar bisa masuk ya? Kelihatannya bisa Pak. Dulu kan pernah dia pembinaan melalui ini kenalan. Caranya supaya kita bisa memberi informasi beliau masuk gimana Pak? Berarti ya linknya ini di linknya dikirimkan saya, nanti saya akan WA beliau dan saya beri informasi supaya masuk dengan akun belajar. Oke. Begitu Pak? Iya, Pak. Nah. Gimana nuwun? Begitu Bu Cici. Nggih Pak Razak matur nuwun. Iya. Berarti kita nunggu Pak Utomo, nunggu Pak pengawas untuk hadir kalau saya akan komunikasi Bu. Katanya jenengan komunikasi itu penting. Jadi saya mau komunikasi ya Bu ya. Betul. Terima kasih Pak Razak. Inilah gunanya komunikasi Pak Razak. Berkolaborasi, komunikasi itu yang digunakan di dalam kurikulum sekolah penggerak. Ini Pak Saiful sudah mengirim link. Ya, berarti tinggal Pak Razak nanti kontak dengan Pak pengawas, ngaten. Siap. Iya. Berarti kita masih berada di ruang ini, di room ini. Oke. Berarti untuk modul ajar itu kita cukupkan sampai di sini dulu karena memang materinya nanti ini Bapak Ibu sudah berusaha untuk membuat. Ini Bu Wiwi, Bu Cici, Bu Justina, monggo Bu Tati. Iya. Kalau Bu Cici sudah selesai, ini masih ada waktu sampai jam 12 kurang seperempat. Mungkin Bapak Ibu bisa koordinasi atau bisa kumpul ke mapelnya masing-masing yang sesuai dengan yang sama, yang serumpun, untuk mencoba membuat dulu. Jadi ini diberi kesempatan mencoba dulu sampai jam 12 kurang 15. Setelah itu silahkan nanti istirahat break. Nanti kalau ada informasi Pak Rosa kok ada Pak Utomo mau masuk, nah itu baru kita nanti siap lagi. Bu Cici. Bu Tati. Ini yang saya Bu, ini kok Pak Saiful. Halo Pak Saiful, masih di posisi Pak Saiful. Saya berkomunikasi dengan Pak Utomo, malah Pak Utomo mengirimkan link. Gimana Bu, Pak? Ya udah kita masuk ke linknya Pak Utomo. Ya. Oke, kalau begitu saya akan kirimkan informasi beliau ke grup ya. Tapi dicoba dulu kalau Pak Utomo pakai linknya yang dia, artinya nanti yang merekam, misalnya dia mau minta dokumentasi rekaman, berarti yang rekam Pak Utomo. Tapi kalau pakai akun belajar ini kan kita bisa ngerekam untuk baik, saya akan hubungi aja dulu dengan telepon. Terima kasih Bapak Ibu, sesuai tadi arahan dari Ibu Tati, ini kita yang luring, kita yang masih berada di lab 1, ini sudah melaksanakan ini Bu, komunikasi. Jadi satu rumpun sudah seperti Pak Taufik, sudah berkomunikasi dengan Bu Justina, fisika.
Geografi Pak Mulyono dengan Bu Pur. Terus berikutnya Bu Malikus dengan Pak Ali Mazhar. Itu sudah yang semapel ya, satu rumpun sudah melaksanakan. Lah mungkin Bapak Ibu guru di rumah yang masih daring juga bisa berkumpul apa dibuatkan link biar masuk di grup atau bagaimana Bu? Apa nanti komunikasi pembacaan tatap muka gitu Bu Tati? Bu, karena hubungannya dengan modul ajar ATP itu kan sesuai dengan mapelnya masing-masing. Jadi ya harusnya semapel biar komunikasinya lebih enak. Kerjanya nanti bisa lebih. Berarti biar itu diserahkan kepada Bapak Ibu guru deh, fleksibel aja. Yang penting nanti kalau ada kesulitan-kesulitan kita bisa belajar bersama. Ngaten nggih Bu Tati nggih? Betul Bu. Iya. Coba dulu nanti kalau ada kesulitan baru nanti kita bantu teman-teman yang dalam komite pembelajaran harus membantu teman-teman yang belum ikut pelatihan nggih. Terutama guru satu ini bisa bertanya pada komite pembelajaran nggih matur nuwun. Nggih matur nuwun Bu Tati masukannya, pencerahannya. Mohon maaf ini Bapak Ibu guru, ini Pak Rusak masih melaksanakan komunikasi dengan Bapak pengawas. Hasilnya nanti kita tunggu. Jadi kita masih berada di room ini ya Bapak Ibu, jangan keluar dulu. Digaling ya, Bu. Aku malah bingung, Bu. Ya apa ini aja sih? Linknya aja, linknya. Enggak, linknya dari kita. Ya, itu di grup. Ya, Pak, di tahu grup ya, apa? Di komite belajar. Di grup. Di grup. Grup komite. Nah, ini Pak Rosa. Pak Rosa, ampun share link malih. Ini ya? iya, ini sama. Ini yang ini ya. Iya. Nah, biar masuk ke sini. Sekarang Ibu. Kan Bapak Ibu masih siap.